asra'at wilada nifas masykuk fihi. Lihat di footnote-nya nomor 7. Tahtamil an-nifas wa tuhar, ya kan? Ihtimal nifas sama tuhar. Duna alin gitu. Oke, lanjut lagi ke atas. Wal khamis ya. Wal isyrina tuhar. Hari kelima dan hari ke-20 tuhar biyakin. Lihat patah oke. Hari kelima dan hari ke-20 tuhar biyakin. Jadi teman-teman bayanginnya, dia akan mengalami istihadah. Anggap aja dia keluar darah selama berapa hari? Berapa? 70 ya. Jadi teman-teman jangan bayangin cuma 10 hari ini aja. Kan dia lagi istihadah, ya kan? Berarti otomatis darahnya keluar lebih dari 60 hari. Anggap aja ini 10, 11, 12. Lahir sampai 70 hari. Karena dia istihadah kan? Karena dia ingat pokoknya 10 hari itu dia nifas. Nah, setelah melahirkan dan kita anggap melahirkannya itu dia di tanggal 1. Maka di sini 10 hari ini itu adalah nifas masyhur. Di sini dikatakan wal khamis wal ishrin, hari ke-25. Berarti tanggal 25 itu apa katanya? Turun biyakin. Coba kalau kita hitung ya, kenapa ini disebut turun biyakin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi pas, udah melewati masa suci. Turun biyakin, wa ma ba'dahu haidun masykukun fihi. Berarti ya, setelahnya itu sekitar yaum wa lailah. Kalau mubtadaah berarti di tanggal 26-nya itu apa katanya tadi? Haid biyakin. Biqadri yaumil walailah in kanat mubtada'ah aw mu'tadah fihi jahilatun bil qadri. Wa biqadri 'adatiha in kanat 'alimah bihi wa ba'da dzalika turun masykukun fihi. Karena ini yang hari ke-25 turun yakin, hari ke-26 haid yakin. Kemudian setelahnya 27 sampai hari ke-70 itu disebutnya tadi apa katanya? Tadi terakhir turun masyhur. Ya, yang dari tanggal 27 sampai hari ke-70. Kita baca ulangi lagi. Al-'alima bil qadri faqat an takun nifasi 10. Saya nifasnya itu biasanya 10 hari. La a'lam hal hiya aqibal wiladah, enggak tahu waktunya apakah dia keluarnya setelah melahirkan au tabda min qabli 15 yauman, atau dia keluarnya sebelum berlalunya 15 hari pasca melahirkan. Hukumnya ingat ya teman-teman, dia kan istihadah tuh. Kita anggap aja dia keluar selama 70 hari keluar darah terus. Kan harus dihukumi kan? Apa ini darahnya hari ini, apa darahnya, seperti itu. Maka di sini ya fa'asyrah aqibal wiladah, maka nanti karena dia istihadah, kita anggap di tanggal 1 itu dia melahirkan, oke? Maka kita hukumi
setelah melahirkan sampai 10 hari itu disebutnya apa? Nifas masyhur. Tadi nifas masyhur bagaimana hukumnya? Kalau ada masyhur apa? Itu kan ihtimal atau harwan nifas saja kan? Maka disebutnya nifas masyhur. Kemudian dari di hari ke-25-nya, kenapa di hari ke-25 yang dikatakan kohar biyakin? Tadi saya hitung. Karena sudah berlalu 15 hari, ya kan? Makanya setelah masa suci kan kalaupun ada darah kan sudah bisa dianggap haid kan? Makanya kita bilang hari ke-26-nya itu haid biyakin. Tapi hanya sehari semalam. Nanti sisanya ya dari hari ke-27 sampai hari ke-70 itu disebut turun masyhur. Apa itu turun masyhur? Ya, coba lihat di footnote-nya. Nomor 10. Ya, payah tamil al-haid wa tuhar wal inqita. Kalau ada inqita berarti tandanya dia harus apa? Tiap fardu dia harus mandi. Ya. Khotimah. Hukmu khurujil mar'a li ta'allum wal istifta. Hukum perempuan keluar untuk belajar dan meminta fatwa. Minal muqarrar anna dima allati takhruj min rahmil mar'ah khalaqahu Allahu mutamayyizatan fima bainaha min waqil amri. Darah-darah yang keluar dari rahim perempuan yang diciptakan oleh Allah itu memiliki keistimewaannya masing-masing. Wa inna ma taltabisu ala ba'din nas, ya mutamayyizah itu bisa artinya keistimewaan, bisa artinya memiliki karakteristiknya berbeda-beda gitu ya. Wa inna ma taltabisu ala ba'din nas liqillatil ilmi, akan tetapi ya sebagian orang itu bingung gitu, ini darah apa, bagaimana hukumnya, liqillatil ilmi, karena ya ketidaktahuan mereka. Wa adamul ihaqah, dan tidak terlalu memperhatikan. Wa du'fi at-tamyiz laha, dan tidak bisa membedakan antara darah ini dan darah itu. Wa li'anna amruha mabniun 'alal khawfa wal haya, karena memang urusan tentang perdarahan itu kan sesuatu yang apa ya? Khawfa itu apa? Tersembunyi kan, dan malu kalau diceritakan atau dibicarakan. Wa hatta la ta'tabis 'alaiha al-umur fa innaha yajibu 'alaiha at-ta'aruf 'ala tabi'ati hadhihi dima. Agar tidak sampai mulahbat, ya, tidak bingung ini darah apa, kemudian juga apa namanya, apakah ini suci, ataukah ini haid, apakah ini istihadah, apakah ini nifas, ya, maka dia wajib at-ta'aruf, mencari tahu ya, terhadap tabiat-tabiat dari darah-darah ini. Wal amal bimuqtadaha, dan diamalkan. Fa idza tahayyara fi haqiqatiha, kalau dia masih bingung, ya, udah belajar tapi masih bingung, istaftat al ulama, dia boleh bertanya lagi. Istaftat itu artinya meminta fatwa, maksudnya minta dijelaskan lagi, gitu ya. Bisa meminta fatwa atau bisa diberi pencerahan. Wa yajuzu laha an takhruj min baitiha, dia boleh ya keluar dari rumahnya li ta'allumi hadhil umur. Ini maksudnya dianya tuh istri ya, karena seorang istri kalau nggak dibolehin suaminya keluar nggak boleh. Makanya di sini ada kata-kata yajuz. Kalau kita kan nggak ada istilah yajuz an-nakhruj gitu kan, nggak ada istilah kita boleh keluar karena kita belum atau ada mungkin udah ada yang bersuami ya. Intinya kalau yang belum bersuami itu nggak ada istilah yajuz atau la yajuz. Ya, di sini yajuz atau la yajuznya yang sudah bersuami. Dia boleh keluar dari rumahnya untuk belajar li ta'allumi hadhil umur al-muta'alliqah biha, yang berkaitan dengan darah-darah tadi. Bal yajibu dzalika, bahkan bukan lagi boleh tapi wajib ya. Wa yahrum 'ala zawj, dan haram hukumnya bagi suami man'aha, ya, tidak boleh dilarang, bahkan hukumnya sampai ke derajat haram. Illa an yas'alaha wa yukhbirha, kecuali dia yang bertanya kepada ulama kemudian disampaikan ke istrinya. Makanya penting mendapatkan pasangan yang paham ilmu agama ya. Amin. Qala al-Khatib Asy-Syirbini yajibu 'ala mar'a ta'allum ma tahtaj ilaihi. Kata Imam Al-Khatib Asy-Syirbini ya, wajib bagi perempuan ya, bagi kita semuanya mempelajari apa yang kita butuhkan tentang apa? Min ahkamil haid wal istihadah wa nifas. Berarti kalian sudah gugur ya, karena sudah pernah belajar, tapi tinggal di murajaah ya.
perempuan itu sebetulnya wajib mempelajari apa yang terjadi di dalam dirinya, yaitu tentang haid, istihadah, nifas, karena insya Allah kita akan mengalami ya, misalkan nifas. Fa'inkan zawjuha aliman lazimuhu ta'limuha. Kalau misalkan suaminya itu tahu, wajib diajarkan. Wa illa kalau dia tidak tahu, falaha al-khuruj. Maka si istri berhak keluar rumah ya li su'ali al-ulama bal yajib. Untuk bertanya kepada yang ahlinya bahkan wajib. Wa yahrumu alaihi man aha illa an yas'alahu wa yakhbiru. Sama kayak tadi ya. Kalau dia tidak mengizinkan istrinya keluar, ya berarti dia yang mencari tahu, kemudian nanti dia kasih tahu istrinya. Fatastagni bidzalika, maka si istri nggak perlu keluar. Walaysa laha al-khuruj di majlis dzikrin atau ta'allum khair illa biridho. Karena ya, kalau suaminya udah tahu atau dia sudah mencari tahu dan sudah diberitahu ke istrinya, maka si istri tidak boleh keluar rumah untuk datang ke majelis atau belajar illa biridho, kecuali suaminya meridhoi. Wa qala Asy-Syaikh Muhammad ibn Ahmad Bakhtal wa yu'allim zaujatahu ahkam shalah. Ya, suami juga harus mengajari istrinya hukum-hukum salat. Namanya hukum-hukum salat itu kan berkaitan juga dengan haid, ya kan? Wa ma yaqdi minha fi hali al-haid. Ya, apa-apa yang terjadi dalam haidnya. Wa ma la yaqdi, apapun ataupun yang tidak berhubungan dengan haid ya. Kayak tadi ya, istihadah, nifas. Wa yulaqinuha i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ya, kemudian harus disampaikannya dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Jangan yang disampaikannya menurut apa? Maaf. Wauha ba ya ta gitu ya. Wa yukhawifuha billah. Dan ya harus memberikan istilahnya agar istrinya itu takut akan Allah. Maksudnya jangan talaub, jangan bermain-main dengan ibadah. In tasahalat fi amrin. Jika si istrinya ini menggampang-gampangkan urusan haid, urusan sholat ya. Hada ma yasarallahu jama'ahu fi hadhihi risalah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berdoa dulu ya. Sebentar aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ya, semoga apa yang sudah kita pelajari dapat dipahami, semoga juga bermanfaat khususnya untuk diri kita, umumnya untuk orang lain ya. Semoga asalnya lagi ya, kita bisa memberikan atau bisa menebar manfaat apa yang sudah kita ketahui kepada orang lain, sehingga ilmunya semakin bermanfaat ya. Sehingga ya, orang yang mendapatkan manfaat itu ya, akhirnya kita mendapatkan amal jariah dari orang-orang yang paham tentang ilmu-ilmu yang sudah pernah kita pelajari, dan itu adalah barokah daripada ilmu ya. Terakhir kita doakan juga untuk mu'alifnya ya, yaitu Dr. Salim bin Ahmad bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Khatib, dan juga untuk kebaikan kita, semoga semuanya ya dilancarkan urusannya ya, teman-teman, semoga kuliahnya selalu lancar, selalu disehatkan ya, urusan orang tuanya ya, urusan kita semuanya di sini di Indonesia dimudahkan. Allah hadirin ya, Al-Fatihah. Syukron semuanya teman-teman, makasih banyak ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau misalkan ternyata cepet banget ya. Ma'asoba min musibatin faminallah wa ma'asoba min hasanatin faminallah ya. Jadi apa-apa yang baik itu datangnya dari Allah ya. Kemudian yang khilaf-khilafnya, yang salah-salahnya itu datang dari saya pribadi ya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai juga pemaparan sesi kedua kita, dan alhamdulillah sudah hatam kitab Izalatul Iktibas pada hari
hari Senin tanggal 14 Juli di Aula Ikadu. Nanti di apa namanya, di kitabnya dicatat teman-teman, tanggal sekian sudah selesai membaca Risalah. Tepuk tangan dulu semuanya buat kita dan pemateri hebat kita. Selanjutnya mungkin ada sebagian teman-teman yang belum sholat asar, jadi sebelum sesi tanya jawab kita bakal sholat asar dulu teman-teman. Jadi langsung buat jemaah di sini, kemudian langsung duduk lagi untuk melanjutkan untuk sesi tanya jawab. Oke? Nama saya Najla, tingkat 1. Pertanyaan saya ada pada materi komunitas tadi. Jika ada kasus ibu melahirkan kembar, kemudian ada jeda dari melahirkan anak pertama dan kedua, misalnya selama 30 menit atau 1 jam, lalu selama jeda tersebut ada keluar darah, apakah darah tersebut disebut darah rutan? Ya, darah kosong. Intinya nifas itu kalau rahimnya sudah kosong dari semuanya, kan kembar kan. Contohnya tadi yang baru bayi satu yang keluar kan, berarti masih ada ya. Berarti kan artinya rahimnya belum kosong. Kalaupun ternyata keluar darah, maka itu disebut darah. Kalau keluar dari bayi falcon. Oh iya. Nggak ada darah falcon. Bilangnya itu darah falcon. Ya. Nggak pakai mic kan jawabin apa? Jadi biar enak, sepertinya kita tampil dulu Ustazah. Beberapa pertanyaan baru Ustazah jawab gitu. Jadi tadi siapa namanya? Najla. Oke, Najla. Boleh siapa lagi mau bertanya teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wafidah Tidakilah Wafidah. Tingkat 2 insyaallah. Di sini saya Wafi mau nanyain ada beberapa poin sih. Yaitu yang pertama, mungkin saya bisa jelasin kami waktu-waktu yang memang krusial untuk kita periksa darah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kan kayak Wafi nih, mungkin juga banyak teman-teman yang sebelum-sebelumnya memang sudah pernah mempelajari tentang kayak HI, istimewa dan seterusnya. Terus tetapi ternyata ada pemahaman yang keliru. Misalnya kalau Wafi pribadi itu
itu dulu itu karena tahunya dikasih tahu malah sama guru gitu kan, tanda dari haid itu adalah, tanda dari berhentinya darah itu adalah ketika keluarnya cairan putih gitu. Padahal kan ternyata tidak seperti itu gitu kan. Jadi gimana hukum yang mungkin dulu ternyata darah kita sudah selesai, tapi tidak ada apapun yang keluar. Jadi kan ada beberapa sholat yang kami tinggalkan itu bagaimana? Apakah sekarang mungkin setelah kami mengetahui itu wajib digodok dan seterusnya, dan apakah dulu itu kami berdosa dan seterusnya? Kemudian bingung yang di masalah mutahariroh mutlaqah. Nah, jadi misalnya kan kayak tadi dia tidak mempunyai siklus, dia tidak mengingat apapun gitu kan. Kemudian ketika Ramadan dia itu wajib berpuasa dan sebenarnya dia sudah menyelesaikan gitu 30 puasa dalam waktu 2 bulan setengah itu, 2 bulan lebih, 2 bulan 17 hari itu. Kemudian setelah itu kan dia berarti tidak mempunyai siklus apapun kan misalkan. Kemudian nanti ketika dia sudah menyelesaikan semua tuntutan itu dan dia tidak haid, maksudnya siklusnya sudah aman, dia tidak istihadah bulan setelah itu. Kemudian berarti kan dia sudah dan setelah itu pokoknya dia setelah itu sudah mempunyai ilmu kan, jadinya dia sudah mulai mawas diri gitu. Akhirnya dia sudah mulai peduli dan seterusnya. Berarti bulan selanjutnya ini berarti darah sebelumnya itu bisa dikatakan siklusnya atau tidak? Kalau Terus kan kayak atau memang dua-duanya bisa dipakai dan itu memang utama di mazhab kita. Insya Allah di bawah Ustazah. Boleh satu lagi. mungkin setiap orang aja dulu. Insya Allah. Saya ini seolah 4 orang yang udah nyari. Tadi pertanyaan pertama kan kakak waktu krusial buat kita selalu ngecek darah ya. Ketika kalau memang darah keluarnya itu mufarok ya teman-teman, putus-putus, nah itu harus sering dicek. Kalau ternyata darah kita itu nggak terus mengalir. Jadi sebetulnya waktu krusial untuk mengecek darah itu di awal dan di akhir. Di awal untuk memastikan apakah ini darah haid atau bukan, ya kan? Karena darah haid sendiri dia disebut darah haid kalau mencapai 24 jam, meskipun bukan mufarok, meskipun yang mutasil. Apalagi yang mufarok itu harus terus dihitung, ya kan? Yang mutasil mungkin ya gampang lah, yang penting ya saya sudah 24 jam karena seharian itu terus keluar darahnya, artinya mutasil kan. Nah itu di awal itu harus selalu dicek, apalagi yang mufarok. Kemudian di akhir juga harus sering-sering dicek, apalagi yang akhir-akhir itu kan biasanya yang keluar sufroh sama kudroh, ya kan, cairan kuning dan keruh, dan itu biasanya dia hanya flek atau bercak gitu, enggak yang mengalir, ya kan. Jarang sekali kalau yang dia mengalir, maksudnya yang banyak kayak darah yang warna merah. Nah itu kalau di akhir masa haid itu kalau bisa setiap waktu sholat, bahkan bagusnya setiap waktu sholat itu dicek apakah masih ada fleknya atau enggak ya. Karena kenapa di setiap waktu sholat saya bilang, karena takutnya nanti kalau misalkan ternyata udah bersih kita langsung mandi dan sholat karena sudah masuk waktu sholat. Jadi jawaban pertama di awal dan di akhir. Apalagi dikhususkan yang mufarrok itu harus lebih strict lagi. Bahkan kan untuk mufarrok itu kan karena dia putus-putus ya, jadi nggak sampai 24 jam dalam sehari ya, dan itu dihitungnya selama 15 hari ya kan. Contoh nih teman-teman, 15 hari, hari pertama keluarnya cuma 3 jam, hari kedua 2 jam, begitu seterusnya sampai 15 hari, ternyata yang keluar cuma 24 jam, kurang sejam. Jadi gimana? Ya udah, berarti itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Akhirnya kita harus mengkodok sholat sebelumnya. Kalau ternyata nyampenya itu di hari ke-13 baru sudah nyampe 24 jam, maka kita semua hari-hari itu semuanya dihukumi haid. Gitu ya. Jadi untuk menghitung 24 jamnya ini apakah sehari atau 2 hari tidak, tapi selama rentang waktu 15 hari, yaitu maksimal haid. Terus yang kedua tadi apa? Pengeluaran yang keliru. Nah, adapun ya hal-hal yang baru kita ketahui dan ternyata kita baru tahu. Contoh ya, harusnya kita tuh itu harus sholat gitu kan, tapi kita anggap itu haid. Ya.
la junaha alaina. Kalau misalkan karena itu ya, di luar pengetahuan kita, ya kan? Pokoknya sesuatu yang tidak kita ketahui tidak ada dosa. Ya, la itsma wala junah. Tapi tadi berhubung misalkan terus ternyata kita nggak sholat, ya kan? Dan bingung juga kan harus berapa hari sholat yang kita kodok. Kalau misalkan sebetulnya kan tidak perlu karena itu kita belum tahu hukumnya, ya kan? Tapi kalaupun misalkan ini perkiraan kita dan kita pengen kodok, ya kira-kira aja lah. Contohnya sekitar sebulan 2 bulanan lah utang sholat, nggak apa-apa. Tapi sebetulnya tidak wajib. Jadi maaf. Yang ketiga mengenai apa namanya qaul ya. Kan tadi ada banyak pendapat ya menurut Imam Syihab itu saja, ada pendapatnya Imam Romli, ada pendapatnya Imam Syarbini. Di sana tidak dikatakan qaul mu'tamad ya. Kalaupun qaul mu'tamad itu pasti sorry maktub di sini. Ya, wal mu'tamad biasanya seperti itu. Ya, artinya kalau tidak disebutkan qaul itu mu'tamad ya, kita bebas untuk memilih pendapat siapa saja, tapi asalnya ya pilihlah yang paling memudahkan kita. Ya, jangan yang menyulitkan. Maksudnya yang bukan menyulitkan ya, yang agak memberatkan. Jadi diberi kebebasan mau mengambil pendapat yang mana saja, karena dua-duanya mazhab Syafi'i. Ya, apa namanya? Maksudnya yang penting masih dalam satu mazhab. Ya. Kemudian yang terakhir tadi apa? Oh, siklus. Tadi mutakhirah mutlaqah ya. Terus tadi kan kita udah pelajari ya caranya puasa itu 2 bulan 18 hari ya kan. 18 harinya ya 3 hari awal, 3 hari terakhir. Gimana ya kalau misalkan nanti siklus haid dia apa namanya udah mulai normal, dia mulai ingat ya kan kebiasaannya. Jadi untuk pemberlakuan ya yang tadi yang kemarin dia apa namanya lakukan yang puasa 2 bulan itu kalau misalkan ya di tahun berikutnya dia istihadah lagi dan istihadahnya mutakhirah mutlaqah dan dia juga sama tidak ingat apa yang harusnya dia ingat, kadar haidnya dia tidak tahu, kemudian waktunya nggak tahu, itu berarti diulang lagi. Kalau misalkan tamam ya, kan tadi bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah ya dia berpuasa 2 bulan 18 hari. 2 bulan 6 hari berarti ya, 2 bulan 6 hari. Nanti misalkan bulan Dzulhijjahnya dia haid seperti biasa, ya sudah. Ya, itu berarti ya apa ya sebagai peringatan dia harus mengingat dia tidak terulang kan pasti dia juga kayak kapok gitu kan, capek banget gitu kan harus puasa selama 2 bulan berturut-turut seperti itu. Nah itu jadi pelajaran juga buat dia biar dia mengingat ya, bahkan harusnya dicatat ya kan kebiasaannya dia, waktunya kapan seperti itu. Jadi biar tidak apa namanya terulang. Nanti kalau dia istihadah lagi ya sudah bukan lagi mutakhir mutlaqah. Tergantung nanti apakah dia masuknya mumaizah atau goib mumaizah tergantung darah yang keluar. Silakan yang lain. Siapa yang mau bertanya lagi? Ulang deh, ulang. Siapa yang duluan? Ini aja, kan ini di depan udah yang belakang. Oke, yang belakang boleh. Tapi kayaknya mic-nya nggak nyampe ke belakang. Gak apa-apa, nggak usah pakai mic aja ya. Iya. Oke. Sebentar. Oke. Oh tadi saya tulisnya haid yakin ya? Berarti maksudnya haid maskut ya? Ah iya. Nanti tolong istilah ya teman-teman catatannya. Maksudnya sekali nih nggak sinkron otak sama tulisan. Nanti haid maskut. Berarti kalau haid maskut gimana? Harus mandi. Ya? Iya, yang hari ke-26. Tadi kan hari ke-25-nya apa sih? Boleh minta tolong diislah nggak? Harusnya masuk. Dihapus aja biar ini. Yang mana?
Itu di fotonya ada kan? Haidun Masbuk. Oh iya. Haidun Masbuk di hadis yang nomor 9. Fayuh tamal al-haidwatu duna al-inqita. Fatakunu kal haid fi khamsati umur wa katahid fi sittati umur. Pokoknya yang muhtamal ya, itu berarti hukumnya berlaku ikhtiyar. Jadi semuanya, ya mau yang layu tamal itu sama yahtamil itu semuanya juga sama, ya takhir sama haid kan. Ini bedanya dari cara taharahnya saja. Kalau yang yahtamil itu wajib mandi, ya setiap mau sholat fardu. Tapi kalau yang yahtamil haid sama tuhur saja itu hanya wajib wudu setiap mau sholat. Ya. Silakan yang depan. Bertanya saya. Ini beberapa udah dijawab di pertanyaan yang awal juga. Cuman yang saya ingin tekanin lagi itu tadi kan yang untuk mengecek kan tadi kan dijamin sama Ustazah waktu-waktu urusan untuk ngecek. Salah satunya adalah setiap jam. Nah misalkan kondisinya itu dia lagi di luar dan misalnya bekerja gitu kan, otomatis mungkin nggak ada waktu buat ngecek setiap jam. Nah terus kondisinya dia ini yang keluar itu kudroh sama sukroh. Nah ada beberapa orang kadang ketika dia keluar kudroh sama sukroh dia nggak kerasa. Saat dicek dia tahu-tahu udah keluar gitu kan. Nah jadi kita memungkinkan, kita sempat bilang kemarin kalau selama 15 hari kita itu harus menghitung sehari itu berapa jam. Nah kadang tuh kita yang kita bingung itu kita untuk ini berapa, ini keluar dari jam berapa, jadi kita bingung untuk menghitung kudroh sama sukroh ini tuh udah keluar berapa jam gitu, ini kan kita bingung. Nah, kira-kira tuh ngitungnya gimana, apalagi kondisinya orang nggak kerasa kok keluar. Yang kedua, sebenarnya ini studi kasus yang bisa mungkin terjadi bisa enggak. Kan tadi salah satu syarat nifas itu keluar ba'da farabil nah misalkan rahim, misalkan dia ini salah satunya adalah alaqah sama kan, misalkan seandainya di dalam rahimnya itu bukan alaqah sama mudghah tapi barang, atau misalkan dia itu bukan barang tapi bukan alaqah sama mudghah, operasi misalkan ya operasi. Nah terus setelah dioperasi keluar darah, nah itu apakah termasuk tadi itu maksudnya ke nifas itu atau bukan? Soalnya dia selain dari alaqah sama mudghah. Baik, menanggapi pertanyaan yang pertama, tadi bagaimana kan cara menghitungnya, apalagi menghitung yang like gitu ya, yang sukroh sama kudroh yang memang tidak mengalir ya kan. Ini sekedar FYI aja ya. Kalau yang sukroh kudrohnya di akhir hadis ya, itu kan kita tidak perlu menghitung sampai 24 jam ya kan. Ya, tugasnya kalau misalkan itu normalnya ya, sukroh kudroh dia berada di, biasanya nih kalau kita haid itu terus coklat hitam gitu kan sampai beberapa hari, merah beberapa hari, kemudian langsung memudar ya yang pada asfar, lanjut sufrah kudroh. Nah itu biasanya cara ngeceknya kita kan nggak perlu menghitung lagi kan karena sudah di awal ya, sudah lebih dari 24 jam. Tapi kalau misalkan ini yang keluar hanya sufrah kudroh, tidak diawali dengan ya warna-warna yang kawi tadi ya, itu biasanya ya
itu keluarnya tidak sedikit, ya biasanya agak lebih banyak. Cuman tidak memungkiri ya barangkali ada yang memang keluarnya juga hanya bercak atau flek gitu. Bagaimana cara menghitungnya sampai 24 jam, sedangkan dalam mazhab kita yang asal itu sufrah kudro itu adalah apa? Haid, ya kan? Kalau memenuhi syarat. Bagaimana cara menghitungnya? Ya. Jadi memang untuk penghitungan itu tidak bisa secara tahdid tepat, ya. Makanya tadi saya bilang ya, untuk awal haid itu harus kalau bisa apalagi yang mufarrad itu dihitung di setiap waktu sholat, ya. Kenapa? Karena ya untuk memudahkan biasanya kita ya apalagi yang mufarrad itu diganti ya, maaf pembalutnya itu ya, kalau bisa diceknya setiap waktu sholat. Kalau misalkan ada darah, jadi kita hitung. Contoh nih, misalkan saya keluar flek atau bercak ya kudroh tadi terus subuh misalkan ya sudah ada di CD-nya, kita langsung pakai pembalut. Karena nanti untuk mengetahui sampai jam sekian ada atau tidaknya, jadi kita menghitung. Keluar subuh, ya. Kemudian kita pakai, ya. Mungkin kalau dari subuh sampai zuhur kan terlalu lama ya, kita bagi dua, misalkan sampai jam 9. Sampai jam 9 kita cek lagi, ya. Ternyata ada flek atau kudrohnya di pembalutnya. Jadi dihitung aja dari subuh ke jam 9 itu berapa. Subuhnya kan sekarang jam 8 tepat ya, 5, 6, 7, 8, 9, 5 jam. Itu nggak apa-apa, karena ya mungkin masyakoh kalau misalkan harus setiap jam dicek. Terus nanti kalau bisa jangan pakai pembalut yang sama, diganti sama pembalut yang baru, biar kita tahu apakah nanti ada keluar lagi atau enggak. Ya. Nanti pas zuhur, pas sudah masuk azan zuhur dicek lagi, kalau ada dihitung lagi. Tadi kan sudah 5, 6, 7, 8, 9, udah 5 jam. Kemudian ternyata di zuhur ada lagi di pembalutnya, berarti 9, 10, 11, 12, 1 jam 1 ya sebenarnya. Berarti sudah 10 jam saya ada flek dan kudroh tadi ya, sufrah atau kudroh. Begitu seterusnya, ya, dia ganti pembalut itu untuk apa ya? Mengetahui apakah flek ini masih ada atau enggak. Dan itu jadi sebenarnya tidak dihitung dari seberapa banyaknya, tapi seberapa dia itu masih keluar atau enggak, seperti itu. Nanti dari zuhur ya, kita ganti pembalut, dicek lagi ke asar cek lagi ke maghrib, kemudian maghrib cek lagi. Mungkin kalau maghrib ke isya kan terlalu sebentar ya, dicek saja dulu. Ternyata ada, ya udah tinggal ya, paling sekitar 2 jam dengan dari maghrib ke isya. Terus nanti sebelum tidur pun dicek lagi, begitu seterusnya. Itu solusi untuk yang memang duluan ya, punya pekerjaan. Kalaupun misalkan kan biasanya rata-rata ini normalnya aja ya. Walaupun kita di luar kan pasti 5 jam sekali kita pengen ke hammam ya kan, buang air kecilnya itu. Jadi solusinya setiap waktu sholat kecuali dari subuh itu sampai jam 9 dicek. Nah itu solusinya untuk mengecek. Jadi biar apa ya, menghilangkan keraguan-keraguan dalam kita gitu loh. Karena daripada kita tidak ada usaha lah istilahnya ya, tidak ada usaha untuk mengecek terus kita malah melalaikan kewajiban ya. Ternyata misalkan kita udah nggak ada flek dan ternyata itu bukan darah haid dan emang tidak ada juga usaha dari kita, justru itu kita yang malah berdosa karena tidak ada usaha dari kitanya. Tapi kalau kita udah berusaha ya, tadi misalkan dari subuh ke jam 9, jam 9 ke zuhur, zuhur ke asar ke maghrib, ada usaha untuk mengecek dan untuk menghitung apakah ini darah haid atau bukan. Kalau ternyata bukan haid pun berarti kan kita harus mengqadha sholat ya sebelumnya. Nah itu caranya ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Ya. Tadi kan bilangnya ada belum selesai itu kan? Au alaqo, au qudubah, qala qabilatun annaha aslun agam. Itu kalau sudah berdasarkan petunjuk dari dokter, kalau ternyata ya, misalkan kan biasanya kalau ibu yang keguguran itu kan langsung dibawa ke rumah sakit ya, pasti kan dikasih tahu yang keguguran ini misalkan baru segumpal darah, ibu ini ternyata yang segumpal darah ini tuh bayi ya, jabang bayi gitu misalkan. Berarti atas petunjuk dokter, tidak bisa kita menyimpulkan sendiri kecuali kalau kita memang misalkan dokter gitu kan, atau kita yang ahli di bidangnya. Kalau ternyata barang lain, mungkin barang lainnya maksudnya dalam arti penyakit kali ya, kayak kanker gitu kalau dibilang.
ada terus ternyata keluar darah, itu hukumnya apa? Hukumnya darah. Karena darah nifas itu ya yang keluar itu ima bayi, ima alakoh mudgoh yang memang dikatakan oleh dokter kalau ini tuh aslun adami. Berarti selain dari yang tadi itu bukan darah nifas, meskipun setelah itu ternyata keluar darah maka itu bukan darah nifas. Karena darah nifas tidak selalunya apa yang keluar dari organ intim kita ada yang keluar terus ternyata keluar darah, ya udah kita bilang darah nifas. Tidak seperti itu, karena tadi ada 4 syarat kan darah nifas itu ya. Salah satunya yang keluar itu ya farog min jami'i farog min jami'il hamli ya. Berarti kan yang namanya kehamilan hal-hal yang berhubungan dengan bayi gitu kan. Adapun yang selain itu maka tidak dianggap nifas. Tapi darahnya apa dong kalau ternyata keluar darah istihadah ya. Silakan yang sebentar, mampu nggak? Ya. Oke. Ini istihadahnya yang mana? Sama beda. Yang goir mutahayyirah itu harus tabadur, harus mubadaratus sholat. Tapi kalau yang mutahayyirah enggak. Yang mana? Yang goir mutahayyirah. Yang mutahayyirah, oke. Ya. Sholat fardu sama ya. Jadi untuk hukumnya mau itu wudu atau mandi itu berlaku hanya untuk 1 kali sholat fardu. Jadi yang membedakan hanya mubadarah sama goir mubadarahnya saja. Tapi untuk pemberlakuan apakah 1 kali toharoh, kan toharoh itu bisa ghusl bisa wudu kan. 1 kali toharohnya orang yang istihadah ya umum, mau yang goir mutahayyirah atau yang mutahayyirah, dia hanya berlaku untuk 1 kali sholat fardu gitu ya. Ya. Ada lagi? Sudah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ya. Mau pakai mic? Ada beberapa masalah yang itu masih kurang paham, kayak misalkan kayak tadi yang 18 hari terus puasanya di awal dari hari awal itu kan kalau yang dijelasin saya tadi di kitab Ibana udah dijelasin secara lebih detail ya, Dari awal dirunut. iya dan anaknya masih baru belajar 300 baru belajar di Ibana. Apa ada kitab atau tahapan untuk memahami ayat nifas dan istihadah dari awal? Iya itu deh. Pemula. Untuk pemula itu kalian bacanya kitab Ibana. Itu kalau kalian baca mudah sekali. Ya. Pokoknya bahasanya yang ini lihat aja 1 halaman aja nggak banyak, footnote-nya pun nggak banyak. Beda dengan ini 1 halaman aja footnote-nya udah banyak, ya kan? Jadi memang ya, untuk pemula itu nanti kalian kalau mau yang belum punya boleh beli ya. Tapi emang sekarang harganya lumayan. Dia harganya lebih mahal dari yang di Zala. Kemarin adik kelas saya beli 300 berapa gitu. Padahal bukunya kecil. Karena saking biasanya yang jarang kitabnya itu mahal. Ini jarang. Ini waktu itu saya beli di Maktabah Jalan Arabi yang pinggir jalan itu, yang seberang kuliahnya Banin.
waktu itu aja saya beli sekitar 250 atau berapa gitu. Terus kemarin teman adik kelas saya udah 300 lebih kayak gitu. Padahal yang ini kemarin kalian beli berapa? 100-an ya? Enggak, iya kan? Enggak sampai 200 kan? Tapi memang bahasanya itu kalau dibandingkan lebih mudah. Karena kan kalau di sini udah kan judulnya aja waziyadat ya kan? Ditambahkan ada tambahannya. Makanya contohnya di sini yang ada di footnote itu banyak sekali. Jadi kemudian juga roi dari ulama yang lain juga banyak kan. Jadi nanti kalau misalkan mau lebih memahami baca ini ya. Kalau mau baca, kalau nggak salah ada orang Indonesia yang menerjemahkan terjemah Al-Ibana wal Ifadatul ya. Kalau saran saya biasakan kita membaca buku bahasa Arab ya. Jangan mengandalkan terjemah karena biasanya zauknya itu beda antara kita baca terjemahan sama baca yang bahasa Arab langsung. Mungkin kalau terjemah untuk ini aja ya. Maksudnya kayak ini paragrafnya maksudnya apa ya, langsung balik ke terjemahan. Tapi kalau untuk baca ya asalnya kan ini juga bahasanya bukan yang sulit banget kan kita juga udah terbiasa baca muqarrar. Insya Allah bisa dipahami. Kalaupun ada produk yang nggak paham kan tinggal buka kamus, maani lagi kan, tinggal buka HP. Ini ya kalau mau baca. Jadi memang di sini kayak permasalahan alaihi baqiyatut tuhar, anak wal munafalil baina di bail haid itu dipisah-pisah. Kalau ini itu udah nyampur semuanya, ya kan? Kayak lagi bahas apa, habis itu nyambung ke sana sini. Terus yang tadi pun yang tentang puasa, tiba-tiba kalau langsung dia harus puasa 2 bulan gitu kan. Habis itu dia bilang ya kok yaumani katanya sisa 2 hari. Kok tiba-tiba langsung jam kedua hari gitu kan. Itu mungkin kalau yang baru pertama kali ini bingung juga kenapa kok tiba-tiba apanya yang 2 hari gitu kan. Nah itu maksudnya puasa yang sah ya kayak gitu. Jadi baca ibadah baca ibadah. Insya Allah nanti kalau udah baca ini terus nanti habis itu baca izalah paham ya. Yang kan kalau sudah masuk waktu sholat tadi habis itu haid kita harus sholat kan harus mengkodok sholatnya yang betul sudah selesai sholat. Kalau misalkan kita nggak tahu kapan keluar darahnya, jadi nggak tahu kapan keluar darahnya ya, itu bagaimana? tapi udah masuk waktu sholat Iya, baru nyadar kalau ternyata haid kapannya? pas sudah masuk. Tapi nggak tahu itu keluar darahnya pas sudah masuk waktu sholat atau sebelum azan. Mungkin kalau misalkan demikian dikira-kira aja kalau ternyata kan biasanya kalau darahnya banyak itu berarti udah lama kan, udah berjam-jam sebelumnya. Kecuali kalau kayak baru netes beberapa gitu, itu kan berarti baru keluar. Kalau misalkan ternyata darahnya keluar banyak, ya, contoh nih, udah masuk azan asar. Ya misalkan 5 menit sebelum azan asar kita jangan 5 menit ya, 1 menit aja. 1 menit sebelum azan asar kita nyadar ternyata kita haid. Pas dicek darahnya banyak, ya kan? Apakah kita wajib mengqadha zuhur atau enggak? Iya. Kalaupun kita nggak tahu ya dia keluarnya kapan, nggak apa-apa, diqadha aja untuk kehati-hatian kita aja. Gitu kayak perkiraan aja. Ya. Jadi perkiraan di sini juga bukan asal-asalan ya. Ini sebagai bentuk kehati-hatian kita aja. Kalau misalnya kita nyadar di waktu asar, tapi kita nggak tahu nih dia keluarnya dari zuhur kan, gitu kan? Daripada bingung ya udah sekali nanti harus diqadha aja zuhurnya kalau udah suci. Karena waktu kita terbatas, kita cukupkan sesi tanya jawab ini dan alhamdulillah teman-teman pada kejawab semua ya pertanyaan pada hari ini. Alhamdulillah. Oke, langsung saja ke acara selanjutnya yaitu sesi pemberian sertifikat. Mungkin dari panitia bisa disiapkan. Pada Mbak Asfa, kami persilakan.